Kemudian dalam hal apa yang sebenarnya yang mesti dilakukan di dalam penyelamatan, karena untuk kita sekarang kan konten isinya yang mungkin yang lebih penting, ya sangat bijak kalau dilakukan apakah melalui diplomasi kebudayaan, karena perpustakaan-perpustakaan di Eropa itu welcome itu untuk didigitalkan. Upaya digitalisasi lah yang bisa kita laksanakan segera. Kenapa segera? Karena benda itu tadi, pustaka Lak-Lak itu tidak bisa lestari. Upaya kita hanya bisa untuk memperlambat kepunahan, karena itu punya limit juga dari segi waktunya. Dan beberapa koleksi di Museum Sumatera Utara, di sana ada sebanyak 260 koleksi pustaka Lak-Lak di situ. Itu sudah saya dorong karena saya juga tenaga ahli di museum itu, supaya segera dilakukan itu upaya digitalisasi, sehingga pengunjung museum itu tidak harus melihat benda aslinya itu lagi, tidak harus menjamah, memegang, tapi sudah bisa melihat, belajar dari digitalnya. Nah, itu yang saya dorong kemudian ke Perpustakaan Nasional juga. Iya, kayak saya juga Bang, kan pengen juga tahu tuh praktek perdukunan zaman dulu gitu ya kan Bang, yang ada di Lak-Lak. Cuma kan karena keterbatasan akses itu tadi, ya nggak bisa kan Bang. Maksudnya juga dia kan bentuknya simbol-simbol gitu ya kan, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin gitu. Misalnya ramuan ini untuk menjerat itu musuh yang di sana gitu kan Bang. Nah, penjelasan seperti itu bisa diproduksi kan Bang sebenarnya? Nah, itu makanya selalu saya dorong upaya transliterasi supaya dia jangan tetap menjadi benda mati. Walaupun dia benda mati, ya harus ada upaya transliterasi dan translate, pengaliaksaraan dan penerjemahan, supaya bisa dia menjadi bahan kajian dari orang-orang akademisi. Karena ketika itu tidak terbuka, mau jadi apa? Misalnya Bang Hans yang luar biasa kemampuan menulisnya, ketika disodorkan sama dia koleksi pustaka Lak-Lak yang kuno itu, apa yang dia bisa perbuat? Mungkin dia hanya penafsiran dari segi bentuknya saja yang bisa ditafsirkan, karena beliau ini tidak bisa membaca konten isi, sehingga ya hal-hal yang diperlukan adalah dua hal. Yang pertama, upaya transliterasi, pengaliaksaraan dan penerjemahan. Nah, kemudian digitalisasi. Itu yang bisa dilakukan, karena lambat atau pasti itu akan punah juga. Nah, kalau keadaan atau kemajuan transliterasi dan digitalisasi di Medan, Sumatera Utara seperti apa sejauh ini? Iya, itu tadi hambatannya, Lai. Karena tenaga profesional untuk itu tidak banyak. Jadi mereka tidak bisa menggantungkan harapannya pengerjaan ini untuk banyak orang. Nah, sementara keterbatasan anggaran juga mungkin menjadi hambatan juga. Ini koleksi di Perpustakaan Nasional yang sudah artinya lebih dekat akses pendanaannya ke pusat. Mereka juga punya kendala seperti itu, dan itu selalu kita dorong, karena juga kita punya teman di Perpustakaan Nasional, ya, tetapi mereka tetap tadi saya menawarkan diri mau mengerjakan, tapi tetap juga di persoalannya di anggaran. Apa sudah menghubungi Dirjen Kebudayaan barangkali Bang? Mereka kan dia lebih welcome tuh. Itu urusannya Laihan, setelah itu bicara. kita sounding. Apalagi kemarin nih kayak ada kita agak intens dengan Bang Levedus, karena mereka bikin itu loh Bang, konsernya siapa, Ananda Sukarlan. Nah, nanti kita coba ini kan sounding tentang proyek Lak-Lak. Jadi kalau dari pemerintah daerah sendiri perhatiannya bagaimana Bang? Dari provinsi gitu? Ya tahu sendirilah. Kalau dia tidak paham itu apa, mana mungkin dia mau berbuat itu kan? Ya, nggak mungkin. Nah, apalagi ya itu tadi kita kan jadi seolah-olah ego sektor, kita dorong hanya itu kan. Ya kita harus bisalah menyentuh misalnya apakah dana-dana CSR-nya
orang-orang Batak yang punya akses itu bisa diplot untuk itu, supaya jangan hanya mengharapkan pemerintah misalnya. Di situ kita harus kreatif sebenarnya, Laihan. Ya, kalau filantropi Batak itu ya, perlu didorong. Iya. Nah, kalau dibanding dengan negara maju, bagaimana proses itu tadi, transliterasi dan translasi di museum-museum mereka di Jerman, di Jeneva? Ya kalau mereka ya cukup tuntas untuk menelah yang seperti itu. Ya kan rata-rata koleksi-koleksi tradisi misalnya naskah-naskah itu kan banyak didapatkan mereka kan dari Asia kan itu kan. Karena kalau naskah-naskah di Jerman mungkin mereka masih sangat paham itu karena belum terlalu tua mungkin kan. Tapi ya mereka sangat tuntas untuk melakukan itu. Tapi Bang, kalau yang memahami aksaranya sendiri selain Bang Manguji, memang nggak banyak ya Bang yang bisa bukan hanya bahasanya kan, tapi memaknai pernyataan bahasa yang ada di dalam laklak itu kan Bang? Apa gitu kan? Nah itu tadi, karena memang ya tetap juga sebenarnya ada penafsiran di dalamnya, karena tadi saya katakan kan Sidatu itu kan sangat berusaha untuk eksklusif dengan apa yang dia kerjakan, dan yang orang yang untuk mengerjakan itu, dan itu tidak banyak orangnya. Iya. Persoalan ini sebenarnya pengetahuan atau pengenalan aksara ya. Kalau kita kan waktu saya misalnya SD masih sempat belajar bahasa Batak, mengalapa gajah di Rura misalnya kan. Nah tapi itu kemudian di stop sampai beberapa tahun, jadi generasi terputus. Cuma belakangan kan sastra daerah sudah dimunculkan lagi. Nah kenapa keadaan tidak kunjung membaik? Nah sebenarnya itu jadi kan baru-baru ini ada upaya Universitas Indonesia untuk memfasilitasi kita untuk berbicara dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi dalam pikiran saya, karena menurut beliau dia tahu aksara Batak mungkin hanya untuk yang praktis. Jadi tapi itu tidak terjadi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sebenarnya yang sangat perlu adalah bagaimana kebijakan pemerintah di dalam membuat pengajaran muatan lokal di tingkat satuan pendidikan di kabupaten yang didiami orang Batak ini. Dan kami sudah melakukan dulu pelatihan menulis aksara Batak secara manual dan komputer. Hampir semua daerah tingkat 2 di kawasan Danau Toba sudah kami jalankan nih. Tetapi di tataran kebijakannya itu tadi yang lemah. Sekarang kan dihilangkan lagi muatan lokal itu kan. Nah itu yang harus didorong sebenarnya. Dan secara kelembagaan ada di Fakultas Ilmu Budaya Sumatera Utara itu yang namanya program studi bahasa dan sastra Batak. Tetapi itu non kependidikan. Jadi artinya lulusan dari jurusan sastra Batak itu harus mengambil lagi akta mengajarnya, supaya dia menjadi pendidikan. Jadi masih panjang lagi. Sementara di Universitas Negeri Medan itu, di UNEMED itu tidak ada yang khusus untuk siap untuk mengajarkan itu kan itu. Itu kan sayang ya Bang, karena kan sekarang Sumatera Utara khususnya ya kan di kawasan Danau Toba ini kan sedang dibuka luas ya untuk turis internasional. Nah hal-hal yang seperti itu yang eksotik menurut wisatawan asing kan sebenarnya bisa dieksplor lagi ya kan Bang. Seperti misalnya nama jalan pun bisa dibuat dengan aksara Bataknya ya kan, kayak di Jogja itu kan ada tulisan Hana Corokonya gitu. Nah kalau di situ kan bisa juga kan Bang pakai aksara Batak dihidupkan kembali gitu ya. Nah itu tadi ketika Pak Luhut dalam pikiran saya, karena beliau berharap semua nama-nama kantor dan nama-nama jalan itu dituliskan
beraksara Batak. Dan sebenarnya fasilitas Zoom yang seperti tadi itu pintu saya memasuk ke ranah kebijakan apa itu tadi, pendidikan itu, sistem pengajaran muatan lokal itu. Saya sebenarnya ke situ. Jadi kalau hanya untuk membuat pelang nama jalan beraksara Batak itu kan hanya pekerjaan tukang apa itu kan, tukang las kan itu kan. Artis ya Bang, seniman, iya. Nah kita kan transformasi juga penting banget. Iya. Nah ada nggak kesalahan dalam pengajaran muatan lokal ini? Saya bandingkan dengan anak-anak kami di rumah ini ya. Karena kami tinggal di Bogor, dengan sendirinya mereka belajar bahasa Sunda di sekolah. Tapi mereka selalu kebingungan karena bahasa Sunda yang ada di sekolah itu tidak membumi. Yang diajarkan yang klasik, yang tidak dipakai lagi, nggak dikenal oleh orang sekarang. Nah, alhasil anak-anak ini kemudian selalu bertanya ke orang tua, dan orang tuanya pun nggak tahu lagi maknanya. Menurut saya ada yang keliru di situ. Kenapa nggak diajarkan bahasa yang praktis? Jangan-jangan dalam bahasa Batak juga sama. Yang diajarkan yang maninggoring, bukan yang praktis sehari-hari. Nah, sebenarnya kepunahan sebuah tradisi budaya itu kan diawali dari ketidakterjaganya bahasanya sebenarnya kan. Dari bahasanya sebenarnya yang harus mendasar. Dan hari ini kalau misalkan kita pergi ke kampung-kampung, ini kampung-kampung bukan kota seborong-borong, kota Beligi, bukan. Kampung-kampung anak-anak kita berbahasa Indonesia. Jadi kan sudah berbanding terbalik dengan upaya pelestarian bahasa kan itu kan. Itu peran dari orang tua sebenarnya yang harus dituntut, karena itu berawal dari rumah. Kalau di sekolah berbahasa Indonesia itu kan wajar lah, dan memang itu pantas lah itu. Tapi kalau di rumah harus berbahasa Indonesia, anak-anak kecil ke opung-opung, kan itu kan sudah kontraproduktif kan itu kan. Nah, kemudian dalam pembelajaran aksara Batak, jadi ada tadi beberapa versi saya katakan, ada versi sending, ada versi lendukeris, ada versi surat pustaha. Nah, surat pustaha ini, versi surat pustaha ini yang digagas oleh Kemendikbud dulu di sini dengan Lokakarya, mengumpulkan orang-orang Batak dari kelima subetnis itu penyatuan. Jadi ada jadi 29 induk surat. Digabunglah di situ Toba, Karo, Simalungun, Pak Deri, yang Kola Mandailing. Karena di semua subetnis ini kan ada varian-varian juga. Misalnya huruf ca tidak ada di Batak, tidak diperlukan itu. Tetapi di dalam surat pustaha itu tadi dikumpulkan semua jadi 29. Dan menyimpang itu dari segi tekstur yang bersumber dari bentuk-bentuk yang didapatkan di pustaha Laklak. Itu sangat celaka sebenarnya. Nah, tetapi daripada tidak berbuat, itu sampai ke Kepres. Sampai Kepres dulu itu tahun. Nah, yang kita ajarkan sekarang kan yang diproduksi oleh Uli Kojok, dan itu lebih pas daripada bentuk yang surat pustaha itu, varian surat pustaha. Jadi hampir sama font Toba, Karo, Simalungun, Pak Deri, yang Kola Mandailing, itu tidak mungkin karena ada juga varian-variannya. Ya. Berarti sudah salah arah dong ya Bang. Tadi penyatuan tadi itu. Salah kaprah. Iya. Salah kaprah. Untuk yang ini nih, dia bedakan memang yang Karo, Simalungun. Iya. Jadi kalau ini yang di warisan leluhur ini itu berdasar dari bentuk-bentuk font yang ditemukan di pustaha Laklak. Dan Kak Di, solusinya itu dengan digitalisasi menurut Bang Manguji bisa memberi opsi ya Bang untuk melestarikan bahasa Batak itu? Ya setidaknya itu sudah pasti, karena memang nanti kan jejak peradaban itu kan akan hilang, tapi digital itu kan bisa abadi kan itu kan. Nah, dan itu tadi kita mengantisipasi kerusakan itu supaya jangan terlalu sering lagi dipegang-pegang dia, maka yang harus
dipelajari itu adalah digitalnya, itu tujuannya saya kira. Tapi belum berjalan kan ya Bang di kitanya, maksudnya di pemerintah kita gitu, belum ya Bang? Masih dalam rencana-rencana, belum dilakukan. Nah, yang namanya bahasa dia akan punah kalau tidak digunakan lagi secara aktif itu ya. Dan menurut UNESCO tiap tahun bisa puluhan bahasa yang hilang. Bahasa Toba ini pun terancam betul ini. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam waktu mendekat ya untuk mencegah kepunahan bahasa Toba? Pertanyaan saya adalah, kenapa Karo tetap memelihara bahasa yang sampai sekarang? Demikian juga dengan Simalungun, walaupun mereka di Jakarta, di Bandung, di Semarang. Kenapa orang Toba di harian Boho pun opung-opung sudah berbahasa Indonesia ke cucunya? Nah, jadi kan kalau yang saya lihat fenomena begini, ada mungkin anggapan-anggapan berbahasa Indonesia itu keren, katanya kan? Itu bisa saja itu salah satu faktornya. Kalau berbahasa Batak itu dianggap kolot misalnya. Dan betul itu, kalau seandainya kita di angkutan kota misalnya, dua orang Karo, mereka selalu berkomunikasi dengan bahasa Karo. Yeah. Tapi coba kalau orang Toba, dia sepertinya malu berbahasa Batak Toba kalau diantaranya bukan orang Toba. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian misalnya alternatif berkebaktian itu, jadi orang kebaktian itu kan sudah ada yang berbahasa Indonesia, ada yang kan itu kan yang dipikirkan kan pasar. Ya. Kalau berbahasa Batak nanti nggak mau anak-anak katanya, ya berkuranglah durung-durung kan itu kan. Karena kira-kira gitu ada motif-motif seperti itu. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah itu berangkat dari keluarga tadi itu, orang tua harus aktif. Ya, jangan jadi ikut-ikutan menyatakan berbahasa Indonesia itu keren, berbahasa Batak itu kolot. Jadi karena itu kan diawali dari rumah. Kemudian ya penerbitan buku misalnya ya harus digiatkan. Ini baru keluar lagi buku tentang ini bahasa yang klasik. Andung Sian Sirambe. Kebetulan saya dengan Profesor Albiner Siagian mendorong ini dan diterbitkan secara swadaya. Nah, di sini ada kosakata arkaik, setidaknya penulisan penulisan buku berbahasa Batak itu akan menjadi literasi nantinya, bahwa kosakata itu pernah ada misalnya kan. Dan Saud Poltak Tambunan juga produktif untuk menuliskan buku-buku seperti itu. Dan media sosial, apakah Facebook atau apa, itu saya lihat sangat bermanfaat untuk memperlambat kepunahan itu. Kalau punah pasti punah, tapi waktunya bisa lebih panjang, diperlama kan. Nah, yang terlibat dalam penggalakan sastra Batak ini umumnya orang-orang yang sudah berumur, yang punya ikatan yang masih jelas dengan tanah leluhur ya. Nah, untuk melibatkan kaum muda sebaiknya bagaimana? Apa yang harus dilakukan supaya mereka Jadi sebenarnya ada kelemahan sistem pelibatan atau transformasi penanaman nilai-nilai kepada orang Batak, kepada generasi muda Batak. Karena misalnya untuk belajar adat misalnya, anak muda kan tidak diberi ruang, karena yang masuk ke adat itu yang sudah berkeluarga kan itu kan. Yang dewasa. Ya, naposo nggak dianggap ya Bang? Ya, dewasa dan menjadi tua-tua itu ketika sudah menikah. Dan mereka yang berhak untuk duduk di musyawarah adat kan itu. Dan kemudian kita juga perlu memberikan pemahaman yang mendasar sebenarnya tentang misalnya apa itu kearifan partuturon sama anak muda itu kan. Kemudian kita harus tuntas misalnya mengajarkan apa itu tuhor, mahar. Jadi jangan dikira peristiwa jual beli nanti dijualnya pula istrinya itu. Kalau
peristiwa ekonomi kan itu kan bisa saja kan. Selesai pakai dia jual kan. Second. Ya, ketika pemahaman orang Batak bahwa peristiwa pemberian uang sejumlah mahar itu adalah peristiwa jual beli, tidak ubahnya nanti istrinya itu dianggap sebagai sandal jepit. Karena bisa dijual, bisa dibuang. Kamu kan sudah saya beli katanya. Nah, itu seperti pemahaman seperti itu harus tuntas ditransformasi kepada generasi Batak. Nah, sebaiknya siapa yang melakukan hal-hal seperti ini? Nah, yang pertama kan ujung tombaknya kan dari keluarga. Bapak dan ibu di rumah. Itu yang pertama. Sehingga bisa saja jadi ada begini, orang Medan yang kelahiran di Medan pintarnya berbahasa Batak itu ketika dia kuliah di Bandung. Betul. Karena dia terkejut, dia lihat bagaimana fanatisme orang Sunda terhadap bahasanya. Kita harus, orang Batak supaya maju harus punya musuh bersama sebenarnya. Salah satunya adalah perasaan kehilangan tadi itu. Dan banyak itu baru semester 3 pulang dari Jawa, masuk dari Jawa itu, balik ke Medan dia berbahasa Batak ke bapaknya. Karena di sana saya lihat ya mungkin ada membangun kesadaran karena dia melihat etnis yang lain sangat peduli dengan budayanya mungkin. Nah, jadi itu yang dilakukan. Kemudian pesta-pesta orang Batak, kalau seandainya dibuat pesta Naposo misalnya sebagai media, itu bisa digunakan mensosialisasikan pemakaian bahasa Batak dan juga tentang pemahaman tentang seperti apa hubungan muda-mudi misalnya, atau seperti apa menarasikan dalam acara-acara muda-mudi misalnya. Tetapi hari ini kan itu kan tidak ada lagi kan itu kan. Iya. Gudang Naposo udah lama hilang. Udah lama, udah sangat lama. Padahal salah satu wadah untuk bagaimana orang Batak itu generasi muda itu mandiri dan berbicara di depan umum dan menyampaikan relasi sosial komunikasi sosial yang berhubungan dengan kebudayaan Batak kan di situ tempatnya. Sekarang saya masih sempat melihat itulah ya, Gudang Naposo ya. Kampung-kampung itu kan punya giliran ya, tidak ada yang serentak. Karena nanti yang dari kampung ini ke kampung sana. Nah, itu menjadi wahana yang sangat asik sebenarnya. Orang menjadi saling kenal secara pribadi dan punya kesempatan untuk berinteraksi, terutama saat menortor, kan? Iya. Nah, ketika mereka udah berumah tangga, tidak jadian pun, pertautan itu masih terjaga. Jadi orang Palapa mengenal orang Tolping, orang Nenggolan. Itu yang saya tawari ke pegawai di BPUDT supaya itu dikemas menjadi atraksi budaya ya Bang. Lain Nelson kan di sana ya. Nelson sudah di BPUDT. Iya. Itu gua itu sangat eksotis sebenarnya. Makanya di sana kan ada 1000 gua, ada kehidupan di dalam itu, ada ikan, ada walet, dan tidak bisa membicarakan tentang politik,